Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Doa Penyerahan Diri pada Kehendak Allah. Kita mungkin sering mendengar ada orang yang mengatakan, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya sudah puasa, saya beriman bahwa Tuhan pasti jawab doa saya. Tetapi mengapa sampai hari ini masalah saya tidak selesai? Dari pernyataan tersebut tersirat pemahaman bahwa jika kita sudah memenuhi syarat-syarat doa, pasti Tuhan mendengar, pasti Tuhan menjawab doa kita menurut apa yang kita minta. Dalam renungan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Tuhan itu berdaulat menjawab doa kita seturut kehendak-Nya sekalipun Dia sudah berjanji. Dari pihak kita hanya perlu menyerahkan diri pada kehendak Bapa. Apa artinya penyerahan diri pada kehendak Allah? Yang pertama, penyerahan diri pada kehendak Allah itu berarti mempercayakan diri kepada Allah. Mempercayakan diri kepada Allah ini bisa muncul ketika kita sadar bahwa diri kita ini terbatas. Kita ini terbatas untuk mengatasi masalah, kita terbatas dalam kekuatan, kita terbatas dalam pengetahuan akan masa depan. Dan dengan mempercayakan diri pada Bapa, kita akan menerima kekuatannya yang baru. Yang kedua artinya mengalahkan kehendak diri. Manusia dilengkapi dengan kehendak bebas untuk memilih dan menentukan sendiri. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, kehendak manusia selalu bertentangan dengan kehendak Allah, selalu memberontak pada Allah. Musuh terbesar bagi seseorang yang harus dikalahkan adalah dirinya sendiri atau ego. Jika tidak ditundukkan, ia akan berubah menjadi egois, yang artinya hanya berpusat pada diri sendiri, tidak peduli pada orang lain, tidak siap menderita, minta selalu dituruti semua kemauannya, termasuk doanya, selalu minta dituruti Tuhan. Nah, mengalahkan kehendak sendiri berarti berkata tidak pada kehendak sendiri, lalu menundukkan diri pada kehendak Bapa. Mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego yang berhubungan dengan doa adalah tidak memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita, melainkan jawaban doa terserah kepada Tuhan, artinya menyerahkan diri kepada Bapa untuk melakukan kehendak-Nya atas hidup kita. Dan yang ketiga, artinya penyerahan diri pada kehendak Allah adalah menundukkan diri pada kehendak Bapa. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak-Nya kepada manusia. Kita diberi kebebasan untuk memilih, kita mempunyai kehendak bebas. Tapi Tuhan mau agar penundukan diri berasal dari hati kita yang rela dan penuh kesadaran, bukan karena terpaksa. Nah, penundukan diri ini harus lahir dari kesadaran bahwa kehendak Bapa adalah lebih baik daripada kehendak sendiri, bahkan yang terbaik bagi kita. Yang dimaksud adalah yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Mungkin menurut kita hal itu tidak baik, tapi bagi Tuhan itu yang terbaik. Karena Tuhan berfokus pada proses. Kadang-kadang Tuhan memakai penderitaan, masalah untuk memimpin kita pada kebaikan. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Penundukan diri ini harus lahir juga dari kesadaran bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Jadi sebagai pengakuan bahwa hanya Tuhan yang berhak atas hidup ini. Jika Tuhan penguasa, maka Dia berhak melakukan apa saja atas hidup kita. Itu berarti kita bersedia patuh atau tunduk pada kehendak-Nya secara penuh. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar untuk menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Penyerahan diri pada kehendak Tuhan berarti menerima apapun jawaban Tuhan atas doa kita dengan rela dan penuh syukur. Dan mari kita terus percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.